Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah, salah satu guru di SMP Negeri 1 Rakit Kulim, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210001251198. Pada hari ini Rabu, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Rakit Kulim pada kelas 9 dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ketua, sebelum kita memulai pelajaran disiapkan dulu. Ayo Rehan. Syabrak pertama dimulai. Salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nak lanjutkan dengan pembacaan surat An-Nas. Ayo bersama-sama. Baiklah, sudah siap untuk belajar? Sudah. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, udah rapi, sudah tidak ada sampah lagi di kelas? Sudah rapi. Sebelum Ibu absen, Ibu pengen lihat dulu bagaimana jika ada sampah. Kalau diperhatikan, Airen, Agam alaihissalam. Ayatul Husna, Idris alaihissalam. Eta Mulyani, Nuh alaihissalam. Fitriani, Hud alaihissalam. Mustia Halifah, Soleh alaihissalam. Halimah, Ibrahim alaihissalam. Hanif Adila. Nah, baik, berarti anak ibu hadir semua ya? Hadir. Oke. Baiklah, sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ayo, yang menjadi demikian silakan maju. Dimohon berdiri kepada nama. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila,
kita lanjut. Ibu ingin bertanya dulu. Pertanyaan untuk materi minggu lalu. Pak, siapa yang ingat? Saya, Bu. Apa Niki? Meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Coba jelaskan apa tadi itu? Untuk meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu harus memiliki kesungguhan, kesabaran membangun tujuan yang jelas, menjaga motivasi dan disiplin. Iya, itu materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan cara Semangat mencari ilmu. Ini tujuannya adalah menjelaskan pengertian hari akhir beserta dalil nakli dan dalil akli. Yang kedua, menguraikan tanda-tanda datangnya hari akhir, yaitu ada kiamat kubro. Yang ketiga, menganalisis hikmah beriman kepada hari akhir, menunjukkan sikap tanggung jawab disiplin, meningkatkan amal soleh sebagai cerminan beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu apa arti iman? Saya, Bu. Ya, Rizky? Iman artinya adalah percaya. Ya, iman itu artinya adalah Percaya. kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kiamat itu benar-benar ada. Baik, nah di sini kan materinya tentang hari akhir. Apa itu hari akhir? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Ayatul. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Ya, hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia yang disebut juga dengan hari Kiamat. Hari kiamat. Nah, coba perhatikan gambar ini, nah. Ada gambar apa di situ? Banjir. Iya, ada gambar banjir dan ada gambar anak yang mencontek. Nah, ada gambar anak yang mencontek. Jadi kita dalam meyakini hari akhir itu boleh tidak kita mencontek? Tidak. Tidak boleh mencontek. Apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan dunia, yang disebut juga dengan Hari kiamat. Yaumul kiamat. Yaumul hisab. Hari perhitungan. Ya, tidak ada orang yang tahu kapan kiamat itu terjadi, ya kan? Ada yang tahu kapan kiamat terjadi? Enggak, Bu. Tidak ada yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Nah, pada hari kiamat itu seluruh alam semesta akan hancur, bumi akan terbelah, langit akan terbuka, dan gunung-gunung akan terbang. Nah, di sini nanti pada hari kiamat ini tidak ada lagi anak yang memikirkan orang tuanya, ibu yang memikirkan anaknya. Jadi semua sibuk dengan kepentingan masing-masing. Nah, pada hari kiamat ini tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Semua sudah sibuk berlari ke sana ke sini untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, di sini ada dua jenis hari kiamat. Yang pertama ada kiamat Sugro. yaitu kiamat Kecil. Yang kedua ada kiamat kubro, kiamat Besar. Nah, kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro merupakan peristiwa yang berakhirnya kehidupan sebagai makhluk di dunia. Yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro ini kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta serta isinya, termasuk kematian semua makhluknya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, di sini ada peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro. Bisa dilihat? Nah, pada kiamat sugro atau kiamat kecil ini tanda-tandanya seperti peristiwa kematian atau ciri-cirinya, ya kan? Kematian seseorang itu contoh kiamat sugro. Bukan mati yang banyak-banyak ya, mati seseorang. Misalnya matinya ayah atau ibu, ya. Itu salah satu contoh. Yang kedua bencana alam, misalnya longsor, banjir, tsunami dan yang lainnya. Terus maraknya perzinahan. Ya, mereka sudah mulai melupakan Allah, berzina. Apa itu berzina?
Ya, berdua-dua di tempat gelap dengan yang bukan mahramnya, berboncengan dengan laki-laki yang bukan pasangannya, itu namanya zina. Selanjutnya, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ya kan, semua sudah punya sosial media. Nah, di sosial media kita sering melihat adanya pembunuhan seperti misalnya dari Jawa ya kan. Nah, ada pembunuhan atau suami membunuh istri. Nah, itu adalah suatu kejahatan, jadi termasuk kepada kiamat Sugra. Terus ada korupsi. Korupsi ini sudah di mana-mana ya kan? Baik dari lembaga yang kecil maupun di lembaga yang besar. Krisis ekonomi. Ya, kita sudah mulai mengalami krisis ekonomi. Contohnya, beras sudah mulai mahal. Kenapa? Karena sudah tidak banyak lagi yang bertani. Karena ekonomi sudah mulai krisis. Terakhir, meningkatnya pergaulan bebas. Nah, ini yang sangat berbahaya, terutama di zaman atau di era Gen Z. Sudah tidak lagi peduli dengan akidah, sudah tidak lagi peduli dengan akhlak. Oke, selanjutnya kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini baru seluruhnya merasakan. Yang pertama ciri-cirinya adalah munculnya Dajjal. Ada yang tahu kapan Dajjal muncul? Yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Yang ketiga munculnya Imam Mahdi. Yang keempat keluarnya Ya'juj Ma'juj. Terus terbitnya matahari dari sebelah barat. Selanjutnya munculnya awan hitam atau disebut juga dengan dukhan. Ya, dukhan. Terus munculnya dabbah atau hewan melata pada pagi hari yang biasanya tidak pernah muncul ya kan, tiba-tiba hari itu muncul. Nah, ini dia peristiwa dan tanda-tanda kiamat sughra. Nah, di sini mengimani hari akhir artinya meyakini bahwa manusia akan dibangkitkan dan diadili berdasarkan amal perbuatannya. Nanti di situ dia bangkit berdasarkan misalnya banyaknya catatan amal kebaikan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan beratnya catatan keburukan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di sini ada beberapa nama hari, yaitu rangkaian peristiwa yang pertama ada Yaumul Barzah. Apa itu Yaumul Barzah? Kubur yang menjadi batas antara dunia dan akhirat. Yang kedua Yaumul Ba'ats. Hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Seterusnya ada Yaumul Mahsyar. Hari dibangkitkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari dunia. Yang keempat ada Yaumul Hisab. Ya, Yaumul Hisab. Jadi pada Yaumul Mahsyar ini setelah nanti kita meninggal dunia pada hari kiamat, kita akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Disitulah kita menunggu pengadilan yang disebut juga dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Nah, selanjutnya ada lagi Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, jika amal perbuatannya banyak kepada yang lebih baik, sekarang Ibu akan membentuk kelompok ya. Di sini Ibu bagi 4 kelompok. Ya, Nak? Ini untuk kelompok 1. Nih, jangan lupa ditulis nama. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Jangan lupa nama kelompoknya ya.
Ini untuk kelompok 3. Dibuat nama kelompoknya, jangan lupa. Dan ini untuk kelompok 4. Namanya jangan lupa. Oke, boleh dimulai sekarang untuk diskusinya. Dari semua bentuk kehidupan di bumi ini, termasuk alam semesta secara keseluruhan, merupakan aspek penting dari prinsip-prinsip keimanan, yakni prinsip keimanan yang keenam. Sebagai umat yang menjalankan ajaran Islam, kita meyakini bahwa suatu saat dunia ini akan mencapai akhirnya dengan kehancuran total yang melibatkan seluruh isi dunia ini beserta planet-planet dalam tata surya. Namun peristiwa kiamat ini tidak terjadi secara tiba-tiba atau sebagai satu peristiwa tunggal. Dengan kata lain, kiamat bukanlah peristiwa yang terjadi sekali saja, tetapi melibatkan serangkaian tahapan peristiwa yang akan terjadi sebelum segala sesuatu di dunia ini, termasuk planet-planet dalam tata surya hancur. Setidaknya terdapat sejumlah peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat. Hari kiamat, suatu peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat manusia, diperkirakan akan berlangsung selama 50.000 tahun. Lamanya waktu ini mungkin sulit bagi kita untuk dipahami, tetapi di dalam agama Islam terdapat penjelasan mengenai durasi yang luar biasa ini. Berdasarkan hadis, hari kiamat akan terasa sangat ringan bagi orang mukmin, bahkan hanya sebanding dengan lamanya waktu antara zuhur dan asya. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dan juga dijelaskan oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah dengan bersandar pada hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya orang mukmin benar-benar akan diringankan, sehingga hari itu akan lebih ringan baginya daripada sholat wajib yang dia lakukan di dunia." Dalam Sahih Al-Jami disebutkan dengan redaksi, hari kiamat bagi orang-orang mukmin hanyalah seukuran antara zuhur dan asya. Ini menunjukkan bahwa bagi orang yang memiliki keimanan yang kuat, lamanya hari kiamat tidaklah menjadi beban yang berat. Di dalam hari kiamat, terdapat perbedaan perhitungan waktu jika dibandingkan dengan hari biasa yang kita alami. Waktu akan terasa berjalan dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga perjalanan satu hari di hari kiamat bisa setara dengan ribuan tahun di dunia ini. Hal ini tentunya sulit dipahami secara konvensional, dan terlebih, kita tidak tahu apakah jika hari ini tanda-tanda kiamat sudah muncul semua, lalu besoknya akan kiamat. Dalam Sahih Muslim kitab zakat, dan dimuat juga dalam kitab Tadzif fi Adillati Matnil Gaya wa Takrib karya Mustafa Daib Al-Buga Al-Maidani Al-Dimashqi Al-Syafi'i. Ini nama kelompoknya, jangan lupa dibuat dulu nama kelompoknya. Kelompok 1 siapa tadi? Jangan lupa nama kelompok. Iya, dibuat nama kawan semuanya. Bisa? Sudah ketemu dalilnya? Lepas.
Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, boleh duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Hasil diskusi kami. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yola Pertiwi. Perkenalkan, nama saya Rizky Hanifah. Perkenalkan, nama saya Ludia Kusina. Perkenalkan nama saya Riko. Banyak pelajar yang menulis saat ujian, berbohong kepada orang tua, dan melakukan pelarangan disiplin sekolah. Mereka berbuat seolah tidak akan dinikmati pertanggungjawaban. Bagaimana kaitannya dengan iman kepada akhir? Atau masalahnya, banyak pelajar yang menanti saat ujian, berbohong kepada orang tua, dan melakukan pelanggaran disiplin sekolah. Mereka berbuat seolah tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang sudah diketahui tentang hari akhir? Hari akhir adalah berakhirnya seluruh kehidupan dunia seperti juga hari kiamat. Apa yang perlu dicari tahu lebih dalam? Hal yang harus dicari tahu lebih dalam adalah kaitan erat antar pelaku pelajaran yang mencontoh saat ujian, berbohong kepada orang tua, melanggar disiplin sekolah, dengan iman kepada hari akhir. Bagaimana dalil Al-Quran atau hadis yang mendukung? Dalil Al-Quran Surat Al-Zalzalah 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberapa, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberapa, dia akan melihat balasannya pula. Dalil hadis riwayat Tirmidzi. Tidak bergerak telapak kaki seorang hamba belum ditanya tentang kata. Tentang umumnya, untuk apa dihabiskan sentai ilmunya, untuk apa dimakan, tentang hartanya dari mana didapatkan, dan untuk apa digunakan, tentang tubuhnya akan digunakan, atau solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah. Menguatkan pendidikan agama dan karakter. 2. Menerapkan sistem disiplin yang konsisten dan eduktif. 3. Menciptakan lingkungan pelajaran yang menjujur. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kami. Baiklah, kami sudah mengatakan diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran disiplin sekolah. Mereka berbuat seolah tidak akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana kaitannya? Berbohong kepada orang tua dan melakukan pelanggaran disiplin di sekolah. Mereka berbuat seolah tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kaitannya dengan iman kepada hari akhir? 1. Apa alasannya? Banyak pelajar yang mencontek saat ujian, berbohong kepada orang tua, dan melakukan pelanggaran disiplin di sekolah.
mereka berbuat seolah tidak akan dimintai pertanggungjawaban. 2. Apa yang sudah diketahui tentang hari akhir? Hari akhir adalah berakhirnya seluruh kehidupan dunia, disebut juga hari kiamat. 3. Apa yang perlu dicari tahu lebih dalam? Hal yang harus dicari tahu lebih dalam adalah kaitan pelajar yang mencontek. Nah, kebetulan kita juga sedang dalam suasana ujian. Nah, jadi mencontek itu bukanlah hal yang baik. Setiap orang yang melakukan perbuatan walaupun Allah tidak melihatnya, walaupun manusia tidak melihat, tetapi Allah Maha melihat. Walaupun yang dilakukannya kebaikannya hanya sebesar biji zarah atau biji zarah, nah lebih tepatnya sebesar biji sawi atau bayam ya. Kalau perbuatan baik yang dilakukannya sebesar itu, tetap akan mendapatkan balasan kebaikan. Sebaliknya, jika dia melakukan keburukan sebesar itu, maka dia juga akan tetap mendapatkan balasan. Jadi hubungannya dengan hari akhir adalah dia seolah-olah dia tidak diawasi oleh Allah. Makanya dia selalu mencontek ketika ujian, berkata bohong, dan juga tidak jujur. Padahal Allah selalu mengawasi setiap perbuatan makhluknya. Nah, tadi seputaran itu kan kita sudah membahas materi tentang hari akhir. Ibu ingin bertanya, tadi ada berapa jenis hari akhir? 2. Coba Jihan, tadi hari akhir yang pertama apa? Kiamat juga. Iya, ada kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil. Ada lagi kiamat Kubro. itu kiamat besar. Nah, jadi contoh dari kiamat sugro tadi apa? Kematian seseorang. Kematian seseorang. Ya, ada kembali pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya anak-anak? Senang, puas dengan materi kita tentang hari akhir dengan mawas diri. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Tetap semangat belajar ke depannya. Jadi sebelum Ibu ingin membagi tugas untuk di rumah, ya. Karena hari ini sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Jadi seputar hari akhir dengan mawas diri, Ibu ingin memberi tugas tentang hari akhir. Jadi di rumah Ibu ingin kalian membuat tugas, yaitu, ayo ditulis. Ya, ditulis ya. Membuat poster kampanye, ayo ditulis. Membuat poster kampanye moral dengan tema ingat hari akhir, hidup lebih bermakna. Nah, jadi ini untuk kelompok minggu depan kembali didiskusikan ya. Jangan lupa dibuat poster tentang hari akhir. Usahakan mendapatkan poster yang bagus dengan tema hari akhir dan mawas diri. Ya, tangan di atas. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang. Samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, berputar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan.
Berdoa selesai. Assalamualaikum kepada ibu guru kita.